Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semuanya. Saya akan mempresentasikan tentang sebuah novel yang berjudul Catatan Juang. Ini dia novelnya, Catatan Juang, sampulnya berwarna merah karena mungkin menggambarkan sebuah semangat. Diterbitkan oleh penerbit Media Kita tahun 2017 di Jakarta Selatan. Jumlah halamannya ada 306 halaman, ditulis oleh Firsa Besari. Oke, Firsa Besari adalah penulis yang terkenal. Dia juga seorang musisi, dia juga seorang pecinta alam yang cukup familiar di kalangan. Oke, lanjut saya akan menceritakan tentang tokoh dan penokohan dari beberapa tokoh yang ada di novel Catatan Juang. Yang pertama adalah Kasuarina atau dipanggil Suar. Ini adalah tokoh utama dalam novel ini. Suar adalah seorang gadis yang sangat baik, kritis, cantik, lemah lembut, semangat, kerja keras, dan punya cita-cita menjadi seorang sinias. Kemudian ayah Suar adalah ayah yang tegas, baik dan bijak. Ibu Suar adalah ibu yang penuh kasih sayang dan perhatian. Albi ini adik Suar, adalah anak yang sangat rajin dan penurut, juga kerja keras. Riki ini adalah mantannya Suar, orang yang pernah singgah di Suar, tapi tidak teguh dengan pendirian, tapi orangnya romantis. Kalau Kang Dudi ini adalah orang yang berhasil akhirnya menjadi pacarnya Suar. Dia adalah laki-laki yang sangat baik, berwawasan, pandai, multi talent, dan pencinta alam. Kang Budi, dia adalah temannya Suar, dia adalah laki-laki yang sangat baik dan tenang. Eli, temannya Suar juga, dia sangat baik hati, pejuang sosial, dan ahli musik. Sedangkan Fajar, dia sangat baik, berpandangan luas, dan ya, dari tokoh dan penokohan ini sepertinya tidak ada tokoh antagonis karena semua tokoh sejatinya mendukung Suar seperti itu. Cuman ada beberapa konflik nanti yang akan saya ceritakan di alur cerita. Baik, yang pertama, Suar ini adalah seorang pekerja kantoran di kota metropolitan, yaitu di Jakarta. Dia bekerja sebagai salus asuransi di sebuah bank ternama di Jakarta. Dengan hiruk pikuk kota Jakarta, tinggal di kontrakan, kemudian berangkat naik transportasi umum, terus bekerja di kantor seharian, pulang dengan kemacetan, dan seluruh hiruk pikuk kota Jakarta. Suar ini menemukan sebuah buku catatan dalam sebuah angkot yang akhirnya memotivasi dirinya untuk mengejar cita-citanya yang sesungguhnya. Karena cita-cita sesungguhnya Suar tidak berperan tapi menjadi seorang sini. Oke, di dalam pekerjaan yang di kantor itu Suar menemukan beberapa masalah. Masalahnya yang pertama mungkin masalah asmara ya. Suar ini punya masalah dengan pacarnya yang bernama Riki, karena Riki lebih memilih perempuan lain seperti itu. Akhirnya Suar agak sedikit galau, tetapi dengan motivasi dari buku catatan itu Suar punya pandangan lain. Dia tidak terjebak dalam kegalauannya, tapi dia mendapatkan motivasi dari buku catatan yang dia temukan di dalam masalah kantor itu Suar mendapat banyak masalah selain asmara, juga masalah kinerjanya itu sangat berdampak sekali, dan akhirnya Suar memutuskan untuk resign ya, karena kinerjanya sangat buruk. Terus dia berpikir dia harus mengejar cita-cita sesuai passionnya. Akhirnya dia resign. Dengan kegalauan itu dia resign. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya di desa utara, disebutkan dalam novel tersebut.
diilustrasikan Desa Utara itu adalah desa yang masih lestari ya dengan hutan-hutannya. Tetapi ada persoalan di situ tentang lingkungan, yaitu akan didirikannya pabrik semen. Ini mungkin yang eh, menjadi titik tolak Suar untuk membuat sebuah film dokumenter. Ya. Jadi setelah Suar kembali ke kampung melihat kondisi kampung halamannya yang sudah rusak dengan beberapa tambang di situ, ada juga isu pendirian pabrik semen. Nah, Suar akhirnya punya inisiasi untuk membuat film dokumenter tentang kelestarian, yaitu bagaimana tentang pabrik semen itu. Tentunya selain pro dan kontra, Suat juga mendapat beberapa kecaman mungkin dari orang-orang yang punya kepentingan untuk mendirikan pabrik semen ini. Dengan gigi, Suat dan teman-temannya akhirnya membuat film dokumenter tentang pelestarian alam di Utara. Dari situ sebenarnya Suar dan kawan-kawan berinisiasi untuk memasukkan film dokumenternya ini ke dalam sebuah lomba. Tetapi ternyata dalam lomba tersebut Suar hasil film dokumenter tersebut tidak mendapat apresiasi yang baik. Sempat dan juga Suar, tapi tidak masalah karena film dokumenternya itu ternyata cukup banyak dilihat oleh, ya, walaupun tidak tidak sempat mendapat juara dalam kompetisi, tetapi film dokumenternya bisa dia sosialisasikan sampai ke tingkat nasional, sehingga banyak pemangku kepentingan dan kebijakan yang akhirnya ikut berkomentar terhadap pendirian pabrik semen di desa Suar tersebut. Baik, selanjutnya setelah beberapa minggu di rumah, Suar mencoba lagi menggarap film dokumenter bersama temannya. Ya, kali ini tentang masih bertema lingkungan juga, dan akhirnya di situ Suar sukses. Suar mendapat apresiasi yang bagus dari dunia entertain dan masuk rumah produksi. Akhirnya film Suar eh, dapat masuk ke bioskop dan dapat disaksikan oleh banyak orang. Ya, disitulah Suar mencapai puncak kesuksesannya. Salah satunya tidak luput dari buku yang ditemukannya itu. Catatan-catatan juang yang ditemukan di buku yang ditemukan Suar itu memberikan motivasi buat Suar untuk terus terus memotivasi diri, menguatkan diri bahwa cita-cita itu harus dikejar sesuai dengan passion. Akhirnya cita-cita Suar untuk menjadi seorang sineas tercapai. Dia menjadi seorang sineas yang cukup diperhitungkan dan mendapatkan tawaran beberapa rumah produksi. Ada juga tawaran dari sebuah partai politik ya, tapi Suar menolaknya waktu itu karena dengan idealismenya dia yang masih bagus, dia menolak tawaran itu. Kemudian setelah sukses, Suar meluangkan waktunya untuk pergi ke puncak atau mendaki gunung. Ya, disitulah dia ketemu dengan yang namanya Kang Dude. Perjalanannya Suar ini juga tidak lepas dari peran Kang Dude yang sering memberikan tentang tentang pembuatan film dan yang lain sebagainya. Kang Dude ini cukup berwawasan luas karena dia adalah orang Bandung yang sebagai aktivis juga. Jadi dia punya pengalaman yang cukup untuk memberikan masukan-masukan kepada Suar. Suar pun tertarik kepada Kang Dude. Nah, dalam perjalanan dalam mendaki gunung itu timbullah rasa-rasa cinta di antara mereka, antara Kang Dude dengan Suar. Nah, dari timbul perasaan yang saling suka itu akhirnya mungkin mereka sudah mulai berpikir untuk menjalin hubungan, kira-kira seperti itu.
Jadi dalam hal sukses itu Suharjadi punya lebih banyak waktu. Oke, setelah Suar terkenal, terus dia diundang menjadi narasumber di beberapa tempat, dan juga menemukan cintanya seperti itu. Mungkin itu sudah menjadi bagian dari perjalanan Suar yang sangat, dan dia sangat berterima kasih sekali terhadap buku yang dia temukan itu karena sangat memotivasi. Amalan yang bisa diambil dari novel ini adalah novel ini memberikan motivasi kehidupan yang sangat baik dan positif, dan mengajari kita untuk keluar dari zona nyaman dan kejar cita-cita sesuai passion. Juga harus tetap kritis dan idealis, serta menjaga keberlangsungan ekosistem dunia. Ini adalah amalan yang dapat diambil, saya kira cukup positif sekali. Kemudian ini adalah catatan terakhir dari seorang juang yang intinya adalah seseorang yang akan menemani setiap langkahmu dengan setiap hari. Kalau saya interpretasikan bahwa buku itu juga bisa menjadi teman yang akan menemani setiap langkahmu dengan satu kebaikan kecil setiap harinya kalau kita baca secara konsisten. Baik, terima kasih. Itu presentasi saya tentang novel Catatan Juang. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih.